Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi putra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ada berapa? Putra putri Nabi ada berapa? 6 apa 7? 6 plus ya. Yang laki-laki Al-Qasim, kemudian Abdullah, lalu Ibrahim ya. Yang putri dari Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Baik, kemudian saudara-saudari ayahnya, paman dan bibi dari jalur ayah, totalnya ada berapa kemarin? 12. Masa 12? 17 atau 18 gitu. Kurang lebihnya begitu. Baik. Berapa? 19 sama ayahnya. Iya kan? Saudara-saudaranya 18. Tambah ayahnya ada 19. Baik. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca ada 3. Yang pertama Khadijah. Ini sesuai urut-urutannya ya. Urut-urutannya waktu menikahnya, urut-urutannya. Yang pertama, istri pertama Khadijah, istri kedua Saudah, istri ketiga Aisyah. Baik, istri yang keempat. Qala rahimahullahu taala, "Tsumma tazawwaja Hafsah binta Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu." Setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menikahi Hafsah, putrinya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Hafsah menjanda. Ya, kemudian Umar ibn al-Khattab selaku ayah ingin segera putrinya menikah kembali. Sempat ditawarkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sempat juga ditawarkan kepada yang lain, tetapi semuanya diam. Karena ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad punya keinginan untuk menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Taib Hafsah binta Umar ibn al-Khattab. Jadi Abu Bakar adalah mertua Rasulullah, Umar ibn al-Khattab adalah mertua Rasulullah, Utsman bin Affan menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma tazawwaja Zainab binta Khuzaimah ibn al-Harith al-Qaisiyah min Bani Hilal bin Amir. Nabi Muhammad menikahi Zainab binta Khuzaimah ibn al-Harith al-Qaisiyah dari kabilah Bani Hilal bin Amir. Wa tuwfiyat indahu ba'da dhammihi laha bi syahraini. Kemudian beliau, Ibu Zainab, ibu kita, meninggal dunia atau wafat setelah menikah kurang lebih 2 bulan ya. Setelah menikah 2 bulan, Zainab bintu Huzaimah wafat radhiyallahu anha. Halaman 32. Tsumma tazawwaja Ummu Salamah Hinda binta Abi Umayyah al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah. Baik, ini kan masih ringkas ya. Karena memang kitab yang kita baca sekarang mukhtasar. Masing-masing pernikahan ini ada ceritanya, ada latar belakang, dan juga banyak hikmah disebutkan para ulama. Kenapa beliau menikahi Saudah bintu Zam'ah? Kenapa beliau menikahi Aisyah? Kenapa dan apa hikmah dibalik pernikahan beliau dengan Hafsah, pernikahan beliau dengan Zainab? Itu dirinci oleh para ulama untuk menerangkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW bukan seperti yang dituduhkan. Ya, nauzubillah, orang-orang yang benci mengatakan Nabi Muhammad SAW itu maniak seks. Saya sebut agar paham. Ya, sebenarnya tidak pantas, tapi itu yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad. Tidak demikian. Bayangkan, dari sekian banyak istri Nabi SAW yang gadis hanya 1, Aisyah. Yang lainnya statusnya menjanda. Kan begitu. Sehingga tidak benar tuduhan yang demikian itu. Apalagi setiap pernikahan Nabi SAW
ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan memang terbukti tujuan itu terwujud. Tayyib. Qala rahimahullah thumma tazawwaja Ummu Salamah, kemudian beliau menikahi Ummu Salamah namanya Hindun bintu Abi Umayyah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah wa hiya akhiru nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauta. Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang paling terakhir meninggalnya. Ya, yang lain meninggal. Yang paling terakhir meninggal siapa? Ummu Salamah. Ya, seorang wanita dari Quraisy, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Suaminya meninggal dunia, Abu Salamah. Ketika meninggal dunia, Ummu Salamah kemudian berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Walaupun beliau waktu itu bertanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena dalam pandangan Ummu Salamah, ya laki-laki yang terbaik adalah suaminya yang meninggal itu. Ternyata setelah selesai masa iddahnya, yang melamar dan berkhidbah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tidak langsung beliau terima. Artinya beliau masih memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Pertama, anak-anak saya, kan itu. Karena itu nanti terkait tentang apa? Tanggung jawab menafkahi. Kemudian yang kedua, Ummu Salamah mengakui saya adalah wanita yang punya cemburu di atas rata-rata. Ya kan? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Kalau untuk anak-anak, Allah yang nanti yang akan menentukan rezekinya. Kalau masalah cemburu, ya Allah nanti yang akan menghilangkannya. Kan begitu. Baik. Jadi seingat saya sudah 2 kali pertanyaan terkait hal ini. Ya. Jadi ada teman kita menikah yang dinikahi janda. Ya kan? Setelah menikah baru tanya, apakah saya berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya? Nah, gitu. Ya sebenarnya pertanyaannya seperti itu. Tapi saya tanya, udah nikah atau belum? Ya sudah Ustaz. Ya udah dijalani. Kalau ternyata dia bilang belum nikah, ya wes nggak usah nikah. Dia pasti gitu. Kalau kamu nggak siap menafkahi anak-anaknya, memang yang dinikahin cuma ibunya tok. Nah, terus anak-anaknya nggak mau tanggung jawab, ya nggak mungkin. Nggak bisa seperti itu. Ini dalilnya apa? Hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya dari Ummu Salamah itu. Baik. Qala rahimahullah thumma tazawwaja Zainab bint Jahshin min Bani Asad bin Khuzaimah. Yang keberapa ini? 5. 1, 2. Kaca 2 Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, biar enggak lupa. Bang. Apa? Ya, Mas Heri. 7 Mas Heri ini. Biar enggak lupa. 7. Ini 6. Baik, kemudian beliau menikahi Zainab bintu Jahsh. Pertanyaannya, berarti istri Nabi Muhammad yang bernama Zainab ada berapa? 2. Ada 2 ya. Yang pertama Zainab bintu Khuzaimah. Yang kedua Zainab bintu Jahsh. Baik, wahya binatu ammatihi Umaymah. Zainab adalah sepupu Nabi SAW dari bibinya yang bernama Umaymah. Kemarin juga sudah kita baca bahwa di antara bibi Nabi SAW dari jalur ayah ada yang bernama Umaymah. Nah, bibinya punya anak perempuan namanya siapa? Zainab. Wa fiha nazala qauluhu ta'ala, terkait ibu Zainab, ibu kita Zainab bintu Jahsh, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Setelah Zaid menyelesaikan proses pernikahannya, artinya sudah bercerai, zawwajnakaha, maka kami nikahkan engkau dengannya. Karena Zainab adalah janda dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zainab adalah janda dari Zaid bin Harithah. Setelah resmi bercerai,
Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melamarnya, tentu selesai masa iddah. Wa bidzalika kanat tafkharu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ibunda kita Zainab seringkali menyampaikan hal ini kepada istri-istri Nabi yang lain, wa taqulu, mengatakan zawwajakunna ahalikunna, kalian dinikahkan oleh keluarga, wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat, sementara aku dinikahkan Allah langsung dari atas langit yang ketujuh. Kenapa? Karena proses pernikahannya dengan turun ayat zawwajnakaha. Wa tuwfiyat fi awal khilafati Umar ibn al-Khattab. Ibunda kita Zainab meninggal dunia di awal atau di hari-hari di awal-awal kekhilafahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wa tazawwaja Juwairiyah. Nabi Muhammad kemudian menikahi Juwairiyah bintal Harith bin Abi Durar al-Mustaliqiyah. Ya, karena Juwairiyah berasal dari Bani Mustaliq. Bani Mustaliq itu termasuk perkampungan Yahudi di kota Madinah. Jadi perkampungan Yahudi di kota Madinah itu kan ada beberapa yang induk. Ada perkampungan Bani Mustaliq, ada perkampungan Bani Nawir, ada perkampungan Khaybar, ya kan? Dan beberapa perkampungan yang lain. Bani Qainuqa, ya Qainuqa itu juga perkampungan Yahudi. Wa kanat min sabyi Bani Mustaliq. Waktu itu Juwairiyah termasuk tawanan dari perkampungan Bani Mustaliq. Ditangkap, faja'athu tasta'inu bihi ala kitabatiha. Juwairiyah kemudian datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta bantuan bagaimana caranya agar bisa bebas dan merdeka. Fa'adda anha kitabataha. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun membayarkan nilai kebebasannya. Wa tazawwajaha, lalu menikahinya. Qala wa tazawwaja Umma Habibata. Kemudian yang ke-9, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menikahi Ummu Habibah. Wasmuha Ramlah. Nama Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan Sakhar bin Harb Al-Qurasyiyah Al-Umayyah. Wa qila ismuha Hindun. Ada yang mengatakan nama beliau bukan Ramlah tetapi Hindun. Tazawwajaha wa hiya bi biladil Habasyah. Proses pernikahannya juga lain daripada yang lain. Pernikahan itu terjadi, Ummu Habibah sedang berada di negeri Habasyah, muhajiratan, dalam rangka hijrah. Jadi proses pernikahannya tidak langsung waktu itu, tapi dengan perwakilan. Wa asdaqaha anhu an-Najashiyyu 400 dinar. Yang membantu maharnya adalah An-Najashi, Raja Habasyah, sebesar 400 dinar. Wasiqat ilaihi min hunalika. Dari sana kemudian dihantarkan untuk menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa matat fi ayyami akhiha Muawiyah. Ummu Habibah meninggal dunia di masa pemerintahan saudaranya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu gelarnya apa? Khalul Muslimin, pamannya kaum muslimin, karena saudarinya adalah ibunda kaum muslimin. Sekali lagi masing-masing ada cerita, tapi tentunya karena konsep kitab ini adalah ringkasan, ya kita cukup mengerti secara ringkas pula. Qala rahimahullahu ta'ala wa tazawwaja Safiyah bintah Huyai bin Akhtab Sayyid Bani Nadir. Yang ke-10, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menikahi Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, pemimpin perkampungan Bani Nadir, min waladi Harun bin Imran, termasuk anak keturunan Nabi Harun bin Imran, orang-orang Yahudi. Akhi Musa alaihi wassalam, saudaranya Nabi Musa alaihi wassalam. Fahiya ibnatu nabiyyin wa zaujatu nabiyyin. Maka kesimpulannya Safiyah adalah putri Nabi dan istri Nabi. Dikatakan putri itu maksudnya apa? Anak keturunannya Nabi Harun alaihi salam. Thumma tazawwaja Maimunata bintal Harith. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menikahi Maimunah bintal Harith al-Hilaliyah.
wa hiya akhiru man tazawwaja biha. Maimunah bintul Harith adalah wanita terakhir yang beliau nikahi. Tazawwajaha bi Makkah fi umratil qadha ba'da an halla minha ala sahih. Beliau menikahi Maimunah di Mekah ketika melaksanakan umrah al-qadha. Ya, ketika melaksanakan umrah al-qadha. Baik. Ba'da an halla minha ala sahih. Setelah beliau bertahallul dari umrah, bukan dalam keadaan ihram. Ya. Nabi Muhammad menikahi Maimunah bukan dalam keadaan ihram, tetapi sudah bertahallul ala sahih menurut pendapat yang paling sahih. Karena ada yang mengatakan Nabi Muhammad menikah dalam keadaan ihram. Ya, dalam keadaan ihram. Tapi Maimunah sendiri yang dinikahi oleh Nabi, ibu kita, mengatakan bukan dalam keadaan ihram, tapi sudah bertahallul. Sehingga yang sahibul qissah atau sahibatul qissah yang mengalami peristiwa itu tentunya lebih kuat yang mengalami beliau. Qala rahimallahu ta'ala wala khilafa annahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya an tis'in. Tidak ada khilaf bahwa saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat, istri beliau waktu itu masih ada 9. Totalnya berapa tadi yang kita hitung istri Nabi? 11. Yang meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih hidup ada berapa? Ada 2. Yang pertama Khadijah. Yang kedua kok Saudah? Ojo Mas Danu. Siapa tadi itu? Yang setelah 2 bulan menikah terus meninggal? Oh, Hamzah. Ini yang nomor 5. Ini kita baca 1, 2, 3, 4. Hah? Oh, hati loh, masalah kematian loh ini, masalah dokumen ini masalahnya. Siapa? Zainab bintu Khuzaimah, halaman 31 yang paling bawah. Itu kan disebutkan keterangan paling baris paling bawah, wa tuwfiyat indahu ba'da dhammihi laha bi syahrain. 2 bulan setelah menikah, Zainab meninggal dunia. 11 yang meninggal dunia. Maka sisanya berapa? 9. Pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, istrinya ada 9. Wa kana yaqsimu minhunna li 8. Wa kana yaqsimu minhunna li 8. Nah, dari 9 itu yang digilir oleh Nabi Muhammad SAW ada 8. Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Jahash, Ummu Salamah, Safiyah, Ummu Habibah, Maimunah, Saudah, Juwairiyah. Ini kan ada 9 ya. 9 ini waktu Nabi Muhammad SAW wafat, istri Nabi ada 9. Tapi yang diberi giliran ada berapa? 8. 9 tadi kecuali siapa? Ummu Salamah. Kecuali siapa yang memberi gilirannya untuk Aisyah, digilir oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adilnya luar biasa ya. Adilnya luar biasa. Bisa bukan membagi cinta loh ya, tapi memberikan cinta yang sama kepada 9 wanita. Bukan kemudian cintanya 100 terus dibagi-bagi 9. Jadi berapa itu? 100 bagi 9 berapa Mas Nur? 9,13. Bukan kamu 9,13, kamu 9,3, 10 genap 100% cintaku, bukan ya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad memberikan cinta yang sama, ya kan, berikan cinta yang sama, yang ini 100, ini 100, ini 100, 100 dalam hal yang memang dimampui. Yang dimaksud apa? Dalam hal materi, dalam hal sikap dan perbuatan. Tapi kalau masalah cinta di hati, nggak mungkin bisa disamakan, ya kan? Nggak mungkin bisa disamakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ya, kamu nggak akan mungkin mampu bersikap adil kepada istri-istrimu, nggak mungkin itu. Yang dimaksud tidak mungkin bersikap adil dalam hal apa? Dalam hal cinta yang ada di
hati. Tetap dari 9 istri ini yang paling dicintai Nabi siapa? Aisyah. Dari 9, ya kan? Yang saat itu masih hidup. Dari 9 istri ini siapa yang paling dicintai? Aisyah. Selain Aisyah, cintanya dibawa Aisyah kepada Aisyah. Dan itu bukan tercela. Itu sesuatu yang nggak bisa ditolak oleh manusia. Tapi kalau dalam hal materi, dalam hal giliran, itu wajib adil. Nggak bisa kemudian karena saya lebih cinta sama istri pertama, maka giliran di sana 2 kali lipat dibandingkan yang lain. Oh, nggak bisa. Kalau giliran itu harus sama. Ini yang pengen poligami ya. Ini ilmunya seperti itu salah satunya. Yang pengen punya istri lebih dari 1. Ya kan? Jadi harus dibagi. Kalau misalkan istrinya 2, ya di sini sehari, di sana sehari. Di sini 2 hari, di sana 2 hari. Terus berapa hari ya dimusyawarahkan. Waduh, raiso musyawarah, ya jangan nikah dulu. Ya kan? Karena menikah lebih dari 1 itu artinya punya kemampuan untuk mengayomi kedua-duanya, ketiga-tiganya atau keempat-empatnya. Kalau memang belum bisa memimpin mengayomi ya belajar dulu, ya kan? Kemudian mempersiapkan segala sesuatunya dulu. Itu pun lihat Nabi Muhammad itu 9 istri. Itu tiap hari dijenguk, dilihat dan diajak berbicara. Tiap pagi itu Nabi Muhammad berkeliling ke rumahnya Aisyah, ke rumahnya Hafsah, ke rumahnya Zainab, satu persatu, bukan kemudian terus 1 hari 1 malam nggak ditengok sama sekali. Ya, tetap didatengin. Kaifa anti, misalkan, kaifa haluki, apa kabarmu, ada masalah nggak? Ya sudah, satunya lagi. Apalagi posisi rumah Nabi alaihi salatu wasallam itu berdekatan, ya kan? Posisi rumah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berdekatan. Sekarang di samping Masjid Nabawi, mungkin zaman kita dulu belum dibuka atau belum selesai, saya nggak tahu pasti. Di samping Masjid Nabawi, kalau kita arah pengimaman itu berarti depan kanan gitu ya. Itu ada museum dikelola oleh pelayan 2 tanah suci. Artinya resmi pemerintah itu. Kalau masuk 15 real, kemarin kita masuk 15 real. Di situ disebutkan sejarah, demikian juga replika, terus videonya, bagaimana proses pembangunan Masjid Nabawi dan juga posisi rumah-rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ini misalkan masjid, ya kan? Ini menghadap ke kiblat. Kalau kita ke barat, kalau Masjid Nabawi kan ke selatan. Itu rumah Nabi Muhammad itu nempel dengan masjid, bangunan masjid. Ya. Nempel begini. Terus beberapa rumah. Maka disebut dengan al-hujurat. Ya kan? Al-hujurat itu apa artinya? Kamar. Karena memang bukan rumah. Insyaallah. Bukan rumah. Kalau kita bilang itu kos-kosan. Itu tempat tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan punya rumah sudah 10 kali 10 kok merasa sempit, itu ya kebangetan banget lah. Kebangetan banget ya. Nemen banget. Karena ternyata rumah Rasulullah itu cuma sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Apa ya? 6 kali 5. Nah, masih ingat ya? 6 kali 5. Itu ada ukurannya, saya juga lupa itu. Yang jelas kecil sekali dan cuma terdiri dari berapa ruang dan isi perkakasnya cuma itu aja. Itu manusia terbaik karena mereka yang yang semakin sedikit apa yang dipunya di dunia dan sabar, harus ada keterangan dan sabar loh ya. Itu berarti di akhirat besok akan dapat lebih banyak lagi. Baik. Jadi itu beberapa kesimpulan. Istri Nabi Muhammad SAW ada berapa? 11. Ya. 2 meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih hidup. Yang pertama Khadijah. Khadijah itu Nabi Muhammad SAW tidak menduakannya. Ya, beliau tidak menikah kecuali setelah Khadijah wafat karena rasa hormat Nabi Muhammad kepada Khadijah atas perjuangannya, pengorbanannya dan lain-lainnya itu. Setelah Khadijah meninggal, barulah Nabi Muhammad menikah. Ketika Nabi Muhammad meninggal, istri beliau yang masih hidup ada 9. Dari 9 istri ini yang mendapat giliran 8, karena yang satu yaitu Saudah bintu Zam'ah memberikan hak gilirnya kepada
Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa awwalu nisa'ihi luhuqan bihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam Zainabu bintu Jahshin sanata 20. Istri beliau yang paling pertama menyusul meninggal setelah wafatnya Nabi adalah Zainab bintu Jahsh. Beliau meninggal dunia tahun 20 Hijriyah. Tahun 20 Hijriyah. Berarti berapa tahun setelah meninggalnya Nabi? Berapa tahun setelah meninggalnya Nabi? 7 tahun. Nabi Muhammad di Madinah berapa lama? 10. Berarti 10 tahun. Kurang lebih ini ya. Kita tidak berbicara tentang bulan, tapi tahun. Jadi 10 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, istri beliau Zainab bintu Jahsh meninggal dunia. Sisa berapa? 7. Sisa 8. Wa akhiruhun. Bener gak sih kata-kata sisa itu kalau untuk istri Nabi? Kalau cara bahasa ya nggak apa-apa, tetap sopan kan ya? Bukan karena sisa apa itu ya. Memang bahasanya begitu. Baik. Wa akhiruhunna mautan. Yang paling terakhir meninggal siapa? Sudah disebutkan di halaman sebelumnya tadi. Ummu Salamah. Kapan? Sanata thnataini wa sittina fi khilafati Yazid. Pada tahun ithnataini 2 wa sittin berapa? 9 sittin. Kalau di zona ada namanya syari sittin. Ada jalan 6 berapa? 60. Ya kan? Sittun itu 6. Kalau sittuna sittina namanya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Sittina 60 berarti tahun 62 Hijriyah. Berarti berapa tahun setelah meninggalnya Nabi? 52 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Fi khilafati Yazid. Pada masa kekhilafahan ya Yazid. Yazid bin Muawiyah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali. Beberapa bulan kemudian beliau menyerahkan kekuasaan secara penuh ya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Khulafa Ar-Rasyidun selesai. Ganti menjadi kekhilafahan. Bani Umayyah namanya ya kan? Karena dari keturunan Bani Umayyah Al-Umawi. Yang pertama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Meninggal digantikan anaknya ya Yazid bin Muawiyah. Yazid meninggal digantikan anaknya. Namanya siapa? Muawiyah bin Yazid. Ya kan? Muawiyah bin Yazid meninggal digantikan siapa? Yazid. Setelah itu baru pindah ke Al-Marwan Ibnul Hakam. Sama-sama Bani Umayyah, tapi ini jalurnya Abu Sufyan, yang berikutnya jalurnya Al-Marwan Ibnul Hakam. Al-Marwan Ibnul Hakam meninggal dunia diganti siapa? Abdul Malik bin Marwan. Terus sampai kemudian ada Umar bin Abdul Aziz. Bani Umayyah itu mereka terpusat di Damaskus di Suriah, ya kan, di negeri Syam. Kemudian terjadi pemberontakan dipimpin oleh Abdul Abbas As-Saffah. As-Saffah itu yang penumpah darah dari Bani Abbasiyah. Akhirnya mereka berkuasa, terus memindahkan pusat kekuasaan dari Syam ke Baghdad. Ya, di sana Bani Abbasiyah. Di sanalah yang kemudian sampai ratusan tahun, ya 400 tahun kurang lebihnya. Kalau Bani Umayyah nggak sampai 100 tahun. Nah, di sana ada peristiwa diserang oleh Mongol atau Tatar itu biasa disebut. Ya, terus akhirnya ada kerajaan Andalusia dan seterusnya. Itu perlu kita tahu walaupun secara garis besar. Karena kalau kita membaca seperti itu walaupun garis besar ternyata menyenangkan juga. Ternyata dalam sejarah itu ada orang-orang besar, ya kan? Supaya kita meniru. Taib. Itu beberapa hal terkait tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan besok pagi insyaallah taala. Faslun fi sararihi. Besok yang akan kita baca adalah budak wanita milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian mantan-mantan budak, kemudian para pelayan-pelayan, para juru tulis Nabi Muhammad SAW, utusan dan duta. Jadi supaya kita semakin mengerti profil mulia Nabi Muhammad SAW, para pengawal pribadi, muazzinnya,
pejabat daerah yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kemudian orang-orang yang pernah mengeksekusi mati di depan Nabi Muhammad SAW, memenggal kepala orang siapa-siapa aja, lengkap di sini, masya Allah. Kadang-kadang kita berpikir kok lagi saiki yo, gitu, le sinau. Karena kalau zaman dulu sinau mungkin sekarang udah lupa, gitu aja. Sekarang aja. Baik. Nggak usah mikir berarti sesuk lupa lagi, nggak usah mikir itu. Ya itu. Baik, wallahu a'lam. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo.